Shalom Elohim, kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, yang sudah turun di muka bumi ini, memakai tubuh wadah casing Pak Aditya Nugrahanto, dan Shalom Elohim kepada mempelainya Ibu P. Hamdani. Shalom Elohim kepada semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya, kembali saya ingin mengongsikan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan letakkan di hati saya pada ketika ini tentang kitab yang termeterai, kitab yang tersembunyi, kitab rahasia yang tidak tertulis di dalam buku Alkitab yang kita pegang pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada kitab yang termeterai, ada kitab yang disembunyikan, ada kitab yang tidak tertulis di dalam buku Alkitab ini. Kenapa? Karena ia adalah menjadi rahasia ilahi. Ia menjadi rahasia Tuhan itu sendiri. Kenapa ia dirahasiakan? Supaya apa? Supaya iblis tidak dapat mengetahui rencana-rencana ke depan Tuhan di dalam penutupan zaman ini. Supaya apa? Yang kedua, supaya di penutupan zaman ini iman anak-anaknya Tuhan akan diuji, akan dimurnikan, akan dikuduskan, di mana firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ayat yang ke-9, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Bila akhir zaman pada saat ini, pada ketika ini sedang berlaku. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Inilah yang berlaku dalam saringan tahap pertama, saringan tahap kedua, dan pada saat ini sedang berjalan saringan tahap ketiga. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, mereka yang tidak menembus dimensi roh dan kebenaran, yang mengandalkan akal logikanya, yang gagal untuk mematikan kedagingan, menjadi orang-orang fasik, di mana pasukan Surgawi 777 yang pertama dan kedua yang pada saat ketika ini menaburkan dusta, menaburkan kesesatan, memutar belitkan segala video-video kesaksian Pangeran Ilahi dan juga mempelai pada saat ketika ini telah menjadi orang-orang yang fasik, kata Tuhan. Dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Ramai orang mengatakan semuanya sesat, semuanya tidak benar, tetapi firman Tuhan mengatakan orang-orang fasik tidak akan memahami kitab-kitab rahasia itu, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Perhatikan, orang-orang bijaksana akan memahaminya. Marilah kita menjadi orang-orang bijaksana. Seperti apakah orang-orang bijaksana itu? Kita ingat di dalam Matius 25 ayat yang keempat. Orang-orang yang bijaksana adalah umpama gadis-gadis yang membawa pelitanya dan juga minyak, yaitu urapan kuasa Roh Kudus. Urapan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Buli-buli mereka, di manakah buli-buli itu? Di dalam loh hati kita yang terdalam sekali, dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Hati yang takut akan Tuhan, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Daniel 12 ayat yang ketiga mengatakan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Lihatlah mempelainya Ibu P. Hamdani yang dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Demikian juga Pangeran Ilahi, para malaikatnya yang bersaksi pada ketika ini dipenuhi dengan cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka mengatakan, orang-orang fasik mengatakan bahwa itu adalah lampu, efek daripada lampu. Tetapi itu apabila kita menggunakan telepon yang sama akan memancarkan cahaya yang berbeza-beza. Cahaya kemuliaan yang memantulkan, cahaya yang menuntun banyak orang kepada jalan kebenaran. Apabila kita mau mencari kebenaran firman Tuhan, mencari rahasia firman Tuhan yang disampaikan di akhir masa ini, kita dengarkanlah kesaksian-kesaksian daripada anak-anak Tuhan yang sudah tampil bercahaya. Jangan kita mendengar kesaksian daripada si pendusta yang menaburkan kesesatan, yang membengkokkan jalan kebenaran pada akhir masa ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Siapakah hamba-hambanya yang dipakai Tuhan untuk memberitakan rahasia ilahi ini? Mereka adalah orang-orang manusia-manusia ilahi yang sudah mati atas hidup lama mereka. Kita mendengar kesaksian Ibu Fe, bagaimana dia telah mati beberapa kali di dalam kecelakaan, di dalam pemprosesan oleh Bomo itu sendiri. Dan juga Pak Aditya Nugrahanto juga mengalami kematian di dalam kemalangan. Telah mati atas hidup lamanya, tetapi dengan mujizat Tuhan, mereka telah dihidupkan kembali. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam dimensi roh dan kebenaran, masuk di dalam kerajaan surga secara roh, orang-orang inilah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah Bapa di surga. Mereka membawa rahasia-rahasia firman itu untuk disampaikan kepada dunia yang gelap ini. Tetapi dunia yang gelap tidak mempercayainya. Mereka hanya mempercayai firman Tuhan yang tercatat daripada Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ia masih bekerja, ia masih berbicara, bahkan menyatakan isi hatinya di penutupan zaman pada ketika ini. Seperti mana firman-Nya di dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Tidak ada penundaan lagi, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ayat yang keempat, Wahyu 10 ayat yang keempat. Dan sesudah itu, sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskan, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Demikianlah Rasul Yohanes dihalang untuk menuliskan apa yang telah dia dengar dan lihat pada ketika itu, karena semua rahasia-rahasia firman itu dibukakan pada saat ketika ini. Demikianlah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa para malaikat Tuhan yang telah mengambil tubuh manusia yang dilayakkan Tuhan pada akhir zaman ini, mereka yang tidak dipandang oleh dunia, mereka yang dianggap remeh, dihina oleh dunia, tapi Tuhan memakai mereka, dan Tuhan membangkitkan para saksi-saksinya dengan urapan nabi-nabi. Nabi-nabi zaman dahulu hanya memakai tubuh anak-anaknya pada ketika ini untuk berbicara kepada dunia yang gelap ini, di mana pada tahun 2016, 2017, 2018 ada ramai hamba-hamba Tuhan yang datang ke negeri di bawah bayu ini, ke Borneo ini, ke negeri Sabah ini terkhususnya. Ada beberapa hamba Tuhan yang datang daripada Indonesia mengatakan seperti ini. Bangkitlah anak-anak Tuhan di Kinabalu, karena daripada tempat ini, Golden Gate, pintu gerbang timur menuju ke Israel, anak-anak Tuhan akan terjadi. Dengarkan anak-anak Tuhan, akan terjadi revival besar-besaran untuk di masa akhir ini, di penutupan zaman ini. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan saya akan message daripada hamba Tuhan ini. Bilakah revival itu berlaku? Pada saat ini sedang berlaku. Lihatlah anak-anaknya yang tampil bersaksi daripada utara Borneo, daripada Kudat, sudah tampil anak-anak Tuhan daripada Kudat, daripada Kota Marudu, daripada Ranau, daripada kawasan Kota Kinabalu ini yang menangkap pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini sedang berlaku dan menggiring anak-anak Tuhan di dalam seluruh di negeri ini, di bawah bayu ini, menuju ke kerajaan 1000 tahun damai. Di manakah itu Bapak Ibu? Adalah di Indonesia. Di Indonesia, Israel yang sesungguhnya. Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, telah menyembunyikan tempat ini sehingga ke penutupan zaman ini Dia menyatakan kekuasaannya. Terpuji-pujilah Tuhan, Bapa Yahweh Yesus Hamasi Elohim, nama yang agung dan mulia, nama yang memerintah dalam kerajaan damai 1000 tahun. Terpuji-pujilah, diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.